Bab 3753, apakah saya setuju? Chen Ping menggunakan langkah pencegahan kebakaran, terus-menerus menghindari serangan. Tubuh Chen Ping muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, menyebabkan semua serangan Mu Yao gagal. Mu Yao melihat dua gumpalan api di kaki Chen Ping, alisnya berkerut. Latihan apa kamu? Mu Yao tidak mengerti, bagaimana mungkin Chen Ping bisa berteleportasi dengan dua api. Apa pedulimu padaku? Bukankah keluarga Mumu terkenal dengan latihan berbasis api? Lalu teruslah mencoba, aku yang paling tidak takut api. Chen Ping tersenyum dingin, dengan jijik di matanya. Mu Yao akan marah sampai mati, dia adalah biksu besar tingkat 9 di alam kesengsaraan, dan dia bahkan tidak ingin Chen Ping bermain dengan sanpin alam kesengsaraan. Untungnya, ini bukan ujung selatan kota, tidak banyak orang yang melihatnya, kalau tidak dia akan mempermalukan keluargamu. Wah, orang tua itu akan membiarkanmu melihat latihan sistem kebakaran yang sebenarnya dari keluargamu hari ini. Mu Yao meraung rendah, dan telapak tangannya menghantam udara. Gelombang panas tiba-tiba menyatu di udara, dan gelombang panas yang sangat besar membuat salju di sekitarnya mencair dalam sekejap, menampakkan tanah berwarna coklat. Gelombang panas itu terus bergulir di udara, dan kemudian Mu Yao ini membuat keputusan spiritual, dan tiba-tiba gelombang panas itu meletus menjadi api yang ganas. Api meraung ke arah Chen Ping. Gemuruh. Api terhubung ke lautan api, sehingga Chen Ping tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sama sekali. Segera, Chen Ping terperangkap di lautan api, dan sosoknya menghilang. Sudut mulut Mu Yao terangkat. Bertarunglah denganku, kamu masih terlalu lembut. Melihat ini, dewa di samping juga tercengang, dan duduk di tanah, menyaksikan Chen Ping mati dalam api, hatinya gugup. Chen Ping sudah mati, jadi apakah Mu Yao ini akan mengincarnya selanjutnya? Shen Jizi mengkhawatirkan nasibnya. Dia ingin melarikan diri, tetapi kakinya tidak mau mendengarkannya. Anak ini juga cukup tangguh. Dia telah terbakar di lautan api ini begitu lama, dan dia bahkan tidak berteriak. Mu Yao tidak mendengar teriakan Chen Ping, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tapi segera, Mu Yao sedikit tercengang, karena dia berbulu sekarang, lautan api yang membentang bermil-mil sebenarnya berkurang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang saat ini. Sosok Chen Ping berangsur-angsur muncul, dan saya melihat bahwa seluruh tubuh Chen Ping ditutupi oleh api, dan api di lautan api menyatu menuju Chen Ping. Seolah-olah Chen Ping menyerap api ini. Ini. Apa yang terjadi? Wajah Mu Yao berubah drastis. Mata Shen Jizi juga melebar, melihatnya dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, lautan api menghilang, dan Chen Ping tampak seperti sedang menikmatinya. Terima kasih atas apimu, yang telah sedikit lebih mencerahkan bintang asalku. Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, bintang asal. Sudahkah Anda menyadari asal mula api? Mukui. Kaget. Lumayan. Chen Ping membuka tangannya, asal mula api meledak, dan nyala api menari-nari di telapak tangannya. Aura yang dipancarkan oleh nyala api ini jauh lebih kuat dari Mu Yao itu. Hanya nyala api kecil ini, dan gelombang panas yang pecah membuat semua batu di tanah mulai terbakar. Tidak heran kamu, seorang kultivator kelas 3 alam kesengsaraan kecil, berani berdebat denganku, ternyata kamu telah memahami asal-usul sistem api. Mu Yao menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah. Jika dia tidak berlatih latihan sistem kebakaran, mengandalkan dirinya sendiri untuk melintasi alam 9 peringkat dari alam kesengsaraan, Chen Ping pasti akan takut. Sangat disayangkan bahwa dia adalah latihan berbasis api, tetapi Chen Ping telah menyadari asal mula sistem berbasis api, dan dia sama sekali tidak takut pada api. Dengan cara ini, meskipun Mu Yao memiliki alam yang tinggi dan kekuatan yang kuat, dia tidak ada hubungannya dengan Chen Ping untuk sementara waktu. Wah, tunggu, keluargamu kami tidak hanya memiliki latihan berbasis api, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia berbalik dan melompat, siap untuk pergi.
Apakah Anda ingin pergi? Dengan persetujuan saya. Api tertinggi di tangan Chen Ping dilemparkan ke arah Mu Yao dalam sekejap. Melihat ini, Mu Yao melambaikan telapak tangannya dengan ringan, dan perisai api muncul. Tapi api tertinggi Chen Ping dengan mudah melewati perisai api dan mengenai Mu Yao. Bab 3754, Pemandian Air Panas. Mu Yao tersandung di udara dan hampir tidak jatuh. Meskipun dia tidak terluka parah, pakaian di tubuhnya terbakar. Mu Yao melarikan diri dan memadamkan api di tubuhnya, terlihat sangat malu. Melihat Mu Yao yang melarikan diri, para dewa itu bodoh. Awalnya, dia masih berpikir tentang bagaimana melarikan diri untuk hidupnya, tetapi dia tidak ingin Chen Ping menjadi alam kesengsaraan silang kelas 3 dan mengalahkan Biksu Agung dari alam kesengsaraan silang kelas 9. Jika ini dikatakan, orang lain pasti akan mendengarnya sebagai lelucon. Tapi itu benar. Chen Ping tidak mengejar Mu Yao itu, dia akan pergi ke Snow Creek Valley untuk membantu Raja Iblis Awan Merah menemukan sisa-sisanya. Oke, jangan kaget, ayo pergi ke Snow Valley untuk melihat-lihat. Melihat Shen Jizi yang tertegun, Chen Ping tersenyum tipis dan berkata, "Oke. Yang baik." Shen Jizi mengangguk lagi dan lagi, dia tidak berani menyinggung sedikit pun sekarang. Jika Chen Ping tersinggung, Chen Ping takut dia akan dicubit sampai mati dengan satu tangan. Chen Ping mengikuti Shen Jizi selama lebih dari 10 menit, dan kemudian sampai di ngarai. Di sini gunung-gunung menjulang tinggi, dan di mana-mana tertutup salju. Tapi di tengah ngarai ini, ada sungai kecil, mengalir perlahan. Anda tahu, suhu di sini sangat rendah, dan ada salju di mana-mana, bagaimana bisa aliran kecil tiba-tiba muncul? Dan airnya bersih dan jernih, tetapi tidak ada ikan yang terlihat. Lembah salju juga sangat sepi, dan Anda tidak dapat melihat monster sepanjang waktu, hanya beberapa hewan kecil, yang sesekali muncul, minum air di tepi sungai. Ini adalah Snow Creek Valley, dan namanya juga berasal dari aliran yang mengalir sepanjang waktu ini. Tidak peduli seberapa rendah suhu di sini, alirannya tidak akan membeku, sungguh menakjubkan. Shen Jizi mengikuti Chen Ping dan berkata. Chen Ping membungkuk dan menyentuh tangannya di sungai, yang ternyata hangat. Aku tidak menyangka akan ada pemandian air panas di sini, dan mata air panas muncul dari tanah, jadi tentu saja tidak akan membeku. Chen Ping bangkit dan berkata dengan ringan. Di mana alasan pemandian air panas membeku? Ini bukan mata air panas, tidak muncul dari tanah, semuanya terbentuk saat salju mencair. Kata Shen Jizi. Salju mencair terbentuk. Jadi bagaimana aliran ini bisa hangat? Mungkinkah ada api di tengah bumi? Chen Ping tidak mengerti bagaimana salju bisa mencair. Kecuali ada api di tengah bumi, dalam hal ini, suhu tanah tinggi, dan salju akan mencair. Tetapi jika itu adalah api di tengah bumi, maka itu bukan aliran kecil ini, saya khawatir jika salju di sini mencair, itu akan menjadi banjir bandang. Chen Ping mengambil mesin ajaib itu dan naik ke sungai sepanjang jalan. Dia ingin melihat di mana sumber alirannya. Wah, pasti ada jenazahku di sini, aku bisa merasakannya. Tepat ketika Chen Ping membawa mesin ilahi sampai ke lembah Snow Creek, tiba-tiba Raja Iblis Awan Merah berbicara. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia langsung sangat gembira. Jika semua sisa-sisa Raja Iblis Awan Merah dapat ditemukan di sini, maka Raja Iblis Awan Merah dapat terlahir kembali. Di sepanjang sungai, sepanjang jalan ke depan, ketika dia mencapai ujung sungai, Chen Ping benar-benar melihat bahwa salju yang terus turun dari gunung akan mencair dan berubah menjadi aliran yang mengalir perlahan setelah tiba di tempat ini. Tidak ada mata air panas yang keluar dari sini, itu semua disebabkan oleh mencairnya salju. Di mana salju mencair, batu-batu di tanah berwarna merah marun, seolah-olah telah dibakar. Chen Ping mengulurkan tangannya dan menyentuh batu di tanah, itu sangat panas. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang terkubur di sini?
Chen Ping menatap ke tempat di mana tidak ada salju, dan alisnya berkerut. Ini dia, tulangku seharusnya ada di sini. Suara Raja Iblis Awan Merah terdengar lagi. Mendengarkan kata-kata Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping mengeluarkan pedang pembunuh naga, dan memutuskan untuk meledakkan batu-batu di tanah untuk melihat apa yang ada di bawah sana. Minggir, pasti ada sesuatu di bawah tanah, atau tidak akan seperti ini. Chen Ping membiarkan mesin dewa menyingkir, dan kemudian memegang pedang tebasan naga di tangannya dan menebas batu. Bab 3755, Gu Pemakan Otak. Gemuruh. Batu itu hancur dalam sekejap, membentuk lubang besar langsung di sini. Tetapi dengan batu yang pecah, aliran gas hitam mengalir ke langit, dan dalam gas hitam ini, ada titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip. Ki hitam ini berkumpul menjadi sosok orang dewasa, memancarkan ratusan jenis napas di tubuh mereka. Pria macam apa ini, kenapa tiba-tiba muncul? Chen Ping tercengang dan buru-buru mundur. Shen Jizi juga kaget saat melihat pemandangan ini, tidak ada yang memikirkannya, bagaimana mungkin ada hal seperti itu di bawah tanah. Ini adalah Gu Pemakan Otak, pasti ada tengkorak yang terkubur di tempat ini, jika tidak, tidak akan ada begitu banyak Gu Pemakan Otak. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Chen Ping. Gu Pemakan Otak. Wajah Chen Ping bingung, dia belum pernah mendengar tentang hal-hal ini sama sekali, belum lagi para biksu yang meninggal di alam surgawi dan manusia, saya khawatir akan ada jutaan, dan saya belum pernah melihat orang memiliki hal seperti itu di tengkorak setelah kematian. Raja Iblis Awan Merah melihat keraguan Chen Ping, jadi dia berkata, Gu Pemakan Otak ini hanya dapat diproduksi dengan kekuatanku, sepertinya yang terkubur di sini pasti tengkorakku. Kalau begitu aku akan membakar semua Gu Pemakan Otak ini sampai mati dengan api, dan kemudian mengeluarkan tengkorakmu. Kata Chen Ping, nyala api menyala di telapak tangannya. Kamu harus membunuh semua pemakan otakku dengan satu pukulan, jika kamu meninggalkan satu, itu akan masuk ke otakmu tanpa kamu sadari, membunuhmu seketika. Raja Iblis Awan Merah berkata kepada Chen Ping. Pada saat ini, Chen Ping sedikit panik, dan dia tidak berani mengayunkan api di tangannya. Melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di depannya, Chen Ping tidak yakin bahwa dia akan membunuh semua Gu Pemakan Otak ini sekaligus. Gunakan pukulan terkuatmu, atau tidak ada yang mau hidup. Kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping berpikir sejenak, dan kemudian dengan satu tangan, busur Raja Ilahi muncul di tangannya, dan sekarang hanya ada mesin ilahi itu. Chen Ping menggunakan busur Raja Ilahi, dan dia belum tentu tahu apa itu. Hanya dengan God King Bowu yang dipancarkan bersamaan dengan asal api di dalam tubuh keluar dari api, untuk mencapai pukulan terkuat Chen Ping. Jika ini masalahnya, jika Anda tidak dapat membunuh Gus Pemakan Otak ini, maka Anda hanya dapat mengakui bahwa Anda tidak beruntung. Begitu busur Raja Dewa muncul, itu segera terbakar. Suhu di sekitar kami meningkat secara dramatis, dan salju mencair dalam sekejap, berubah menjadi lebih banyak aliran yang mengalir. Air mengalir melalui kaki Chen Ping, tetapi Chen Ping tidak bergerak, menatap Gu Pemakan Otak di depannya. Mesin dewa tidak jauh, melihat semua yang ada di depannya, ekspresinya sangat rumit. Dia tidak tahu busur Raja Ilahi, tetapi dia bisa melihat bahwa busur yang dikeluarkan Chen Ping jelas tidak biasa. Mengenai identitas Chen Ping, dia benar-benar penasaran, menantu keluarga macam apa yang bisa memiliki uang tanpa akhir dan membawa begitu banyak senjata ajaib di tubuhnya. Api di haluan Raja Dewa naik, dan Chen Ping menarik tali busur. Tiba-tiba, ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan akhirnya terkondensasi menjadi panah di busur Raja Dewa, dan dengan restu dari asal api Chen Ping, panah ini juga terbakar dengan api. Panah ini dipenuhi dengan aura manik, dan bahkan mesin dewa yang bersembunyi di samping, setelah merasakan aura ini, tanpa sadar jatuh ke tanah. Aura yang menakutkan, aura ini,
Bahkan jika itu adalah penggarap agung tingkat 9 dari alam kesengsaraan, aku khawatir itu tidak bisa dihentikan, kan? Shenjizi membuka mulutnya lebar-lebar dan menghela nafas. So, begitu Chen Ping melepaskannya, bulu panah itu langsung menuju ke gub pemakan otak itu dengan api yang mengamuk. Kekosongan berputar, dan lubang hitam muncul di udara. Panah ini benar-benar membuka celah dalam ruang dan waktu. Gemuruh. Bulu panah meledak di depan gus pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya, dan api ekstrim yang menakutkan langsung membungkus gus pemakan otak ini. Dalam sekejap, gus pemakan otak yang tak terhitung jumlahnya ini berubah menjadi abu di bawah api. Celah ruang waktu juga perlahan tertutup di bawah ledakan ini. Mengerikan. Shenjizi menelan ludahnya, dan nafas di tubuhnya terus bergetar.